Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Selamat siang. Mantap. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini, siang ini kita berada di ruangan yang sama untuk melakukan sosialisasi penerapan budaya positif di SDN Tegalalur 15 pagi. Materi ini adalah salah satu materi yang saya dapatkan dalam program Guru Penggerak. Ini bukan semua materi, tapi salah satu. Tetapi ini juga adalah materi yang penting untuk dibagikan kepada rekan-rekan sekalian, sehingga nanti materi ini bisa kita terapkan bersama-sama di sekolah kita tercinta ini. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sebelum dari itu saya mau cek semangatnya seperti biasa. Bapak Ibu, kita tepuk semangat dulu ya. Siap. Mantap. Tepuk semangat. Semangat. Terima kasih banyak Bapak Ibu, luar biasa sekali. Bapak Ibu, untuk budaya positif kita sudah laksanakan di dalam kehidupan kita selama kita menjadi warga di SDN Tegalalur 15 pagi. Bagaimanapun caranya, kita sudah menerapkan baik itu di kelas maupun di sekolah. Tetapi yang hari ini mau kita lakukan adalah merefleksikan kembali apakah budaya positif yang kita laksanakan ini sudah sesuai, sudah baik, ataukah masih ada yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, seperti yang hari ini akan saya bagikan Bapak Ibu, bahwa di sekolah kita pasti tentunya menerapkan disiplin. Tetapi yang menjadi refleksi apakah disiplin kita itu sudah disiplin yang positif bagi putra-putri kita. Nah, disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif adalah unsur utama untuk terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan. Jadi, dengan menerapkan disiplin yang positif, maka secara berkelanjutan nanti itu akan menjadikan sebuah budaya bagi sekolah kita. Sama seperti pendidikan kurikulum merdeka yang saat ini sedang diterapkan di Indonesia. Terkait dengan disiplin tersebut, ada 3 motivasi yang melatar belakangi perilaku manusia. Nah, kita bisa lihat di sini Bapak Ibu, ada motivasi internal, ada motivasi eksternal. Jadi setiap tindakan kita, baik putra-putri kita maupun diri kita pribadi pun, ada motivasi yang melatar belakanginya. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau kita kaitkan dengan murid kita, maka bisa saja mereka menerapkan disiplin dalam diri mereka itu karena takut dihukum oleh gurunya. Contoh, mereka tidak datang ke sekolah terlambat. Mereka usahakan untuk datang ke sekolah tepat waktu. Agar apa? Agar tidak dihukum oleh gurunya. Bisa saja seperti itu. Sehingga motivasinya adalah motivasi eksternal. Lalu yang kedua, bisa karena mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya apa? Bisa saja murid kita melakukan disiplin positif agar bisa mendapatkan penghargaan dari gurunya, dipuji misalnya dengan gurunya. Tetapi yang ingin kita tuju adalah motivasi yang ketiga Bapak Ibu, yaitu motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru bisa membuat murid kita itu melakukan hal yang disiplin, melakukan hal-hal yang baik itu karena memang dari dirinya sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena yang kedua tadi, mendapat penghargaan atau imbalan. Lalu, yang perlu kita ketahui selanjutnya adalah ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini terkait dengan perilaku juga yang akan dimunculkan oleh murid kita di sekolah atau di kelas. Nah, ternyata Bapak Ibu, jika ada tindakan indisipliner yang diciptakan oleh murid kita, atau ada murid kita yang tidak disiplin di sekolah, atau ada sikap atau perbuatan murid kita yang tidak sesuai dengan ketetapan atau peraturan yang kita berikan, ternyata ada kebutuhan dasar yang mungkin bisa saja tidak terpenuhi dalam dirinya. Oleh karena itu kita sebagai guru juga harus bisa mengetahui ini, sehingga kita bisa menelusuri apa sih kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dari putra-putri kita. Contoh yang pertama, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup. Ini berhubungan dengan fisik Bapak Ibu. Dikaitkan dengan murid, bisa saja pada saat murid datang ke sekolah, mereka datang ke sekolah dalam keadaan lapar. Kita aja kalau lapar kayaknya mengerjakan sesuatu tidak konsentrasi ya Bapak Ibu ya. Lemas, lunglai gitu kan. Iya. Begitupun tidak berdaya, baik. Begitupun dengan murid kita, saat mereka lapar bisa saja mereka tidak konsentrasi saat di kelas. Itu terkait dengan kebutuhan yang ini. Lalu yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Ada murid yang ingin
menunjukkan bagaimana caranya biar guru ini sayang sama saya atau ingin diterima sama teman-temannya, sehingga dia melakukan tindakan-tindakan yang bisa saja justru itu tindakan yang indisipliner. Misalnya dia mencari perhatian temannya di kelas sehingga dia tidak konsentrasi dalam pembelajaran di kelas. Bisa saja seperti itu. Karena bisa jadi karena di rumahnya orang tuanya sibuk sendiri, tidak perhatian dengan dia di rumah, sehingga dia mencari kasih sayang itu di sekolah atau di kelas dengan cara yang bisa saja positif, bisa saja negatif. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan akan penguasaan. Penguasaan ini artinya terkait dengan kompetensi, di mana setiap orang itu pasti ingin diakui kemampuannya. Termasuk putra-putri kita, mereka diingin juga untuk diakui bahwa mereka itu bisa. Nah, ada keinginan ini, ada kebutuhan dasar ini yang jika tidak dipenuhi, mereka bisa saja merasa kecewa. Misalnya ada guru A, tidak pernah memberikan dia penghargaan atau tidak pernah memberikan dia apresiasi terhadap apa yang dia lakukan atas pencapaiannya, sehingga kedepannya dia bisa merasa males, ibu guru aja nggak apresiasi sama apa yang aku lakukan, sehingga dia bisa saja menunjukkan tingkah laku yang tidak sesuai dengan disiplin positif. Seperti itu. Lalu yang keempat ada nilai kebebasan, di mana terkadang ada murid yang menunjukkan rasa bosannya di kelas karena dia merasa tidak bebas saat di kelas. Ada seperti itu murid Bapak Ibu, kayaknya bosan di kelas. Bisa saja kebutuhan kebebasannya yang tidak terpenuhi. Lalu yang kelima, ada kebutuhan akan kesenangan, di mana anak-anak itu juga ternyata punya rasa senang. Nah, kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, bisa saja juga ini yang menjadi latar belakang dari tindakan indisipliner yang mereka lakukan di dalam kelas atau sekolah. Oleh karena itu apa Bapak Ibu? Oleh karena itu kita harus memiliki posisi kontrol terbaik di dalam pelaksanaan tugas kita sebagai seorang guru. Nah, Bapak Ibu bisa lihat bahwa di sini ada yang namanya posisi kontrol. Ya, sebagai refleksi kita, Bapak Ibu bisa lihat ada 5 posisi kontrol di sini yang nanti akan kita coba telusuri. Kita ada di posisi yang mana? Lalu apa perubahan yang harus kita lakukan untuk menjadi posisi kontrol guru terbaik? Yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Bisa dilihat penjelasannya di sini bahwa guru yang memiliki posisi kontrol penghukum itu adalah guru yang menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya menggunakan kata-kata yang keras dengan nada tinggi. Seperti contohnya di bawah Bapak Ibu. Terlambat lagi pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Jadi anak akan merasa bahwa guru itu marah. Bisa saja anak juga hasil yang ditimbulkan adalah anak kecewa, anak sedih, bisa juga menimbulkan sikap anak agresif atau anak menunjukkan kekesalannya kepada guru, itu juga bisa. Dan selain itu bisa juga anak menjadi rasa takut kepada guru karena gurunya dikenal sebagai guru yang sering menghukum muridnya. Yang pertama. Lalu ada yang kedua. Kalau yang tadi guru menggunakan nada tinggi, guru menggunakan kekerasan secara fisik. Kalau yang ini Bapak Ibu, dia pembuat merasa bersalah. Nada yang digunakan itu nada datar. Slow aja, pelan. Tetapi kata-katanya bisa membuat anak merasa bersalah secara mendalam. Contohnya seperti ini. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Artinya sudah berulang kali dilakukan. Atau gimana coba kalau orang tua kamu tahu bahwa kamu berbuat begini? Padahal nadanya biasa, tapi ternyata itu sudah tergolong ke dalam posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Lalu yang ketiga Bapak Ibu adalah posisi kontrol teman, di mana kita itu bersikap seperti seorang teman, friendly kepada murid kita. Nah, kalau posisi kontrol ini, kata-katanya tidak menyakiti. Kata-katanya ini adalah kata-kata yang bisa menggunakan hubungan baik itu seperti kata-kata yang humor, kata-kata seperti seorang teman. Contoh kalimatnya apa? Ayo bantulah demi Bapak ya. Nah, keuntungannya dari posisi kontrol teman ini, murid akan dekat, ada akrab dengan kita. Tetapi kerugiannya atau negatifnya adalah apabila guru ini sudah tidak ada, maka murid itu akan menganggap dia tidak punya teman lagi. Atau misalnya ketika ada guru lain yang menyuruh, murid ini jadinya tidak merasa guru itu temannya, sehingga dia akan punya preferensi atau punya pilihan untuk memilih guru yang memang dianggap adalah temannya. Seperti itu. Lalu yang keempat adalah posisi kontrol pemantau. Nah, kalau Bapak Ibu guru ada di posisi ini,
Ini adalah posisi di mana guru itu akan menghadapkan murid dengan konsekuensi atau dengan sanksi. Jadi ada peraturan, guru akan mengaitkan tindakan yang dihasilkan oleh murid itu dengan peraturan itu. Contohnya apa? Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya yang harus dilakukan bila terlambat? Jadi murid akan dihadapkan dengan konsekuensi atau sanksi untuk pemantau. Tetapi ternyata ada posisi kontrol yang kelima, yaitu posisi kontrol terbaik, yang mana adalah posisi kontrol manajer, di mana guru itu mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan sendiri tindakannya. Jadi bukan guru yang menanyakan konsekuensi, tapi guru menanyakan kepada murid, apa rencana kamu untuk memperbaikinya? Apa tindakan kamu untuk membuat semua ini menjadi lebih baik? Bisa seperti itu. Lalu ada di sini apa yang kita yakini. Ini terkait dengan keyakinan kelas. Pada materi ini juga akan dibahas tentang keyakinan kelas, di mana kita guru diajak untuk membuat kesepakatan dan keyakinan kelas bersama dengan murid-murid di kelas. Nah, terkait dengan tindakan-tindakan murid yang bisa saja tidak disiplin, bisa saja melanggar aturan, ketetapan, atau tindakan-tindakan yang membuat kasus, di sini kita dikenalkan dengan yang namanya segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi Bapak Ibu bisa lihat pada gambar ini, dia berbentuk segitiga. Jadi, ketika kita guru menemui sebuah kasus di kelas atau kasus di sekolah terkait dengan murid kita baiklah tidak menggunakan posisi kontrol penghukum, pembuat merasa bersalah. Teman sebenarnya sudah baik, pemantau oke lah, tetapi sebenarnya ada yang sangat lebih baik, yaitu posisi kontrol manajer. Bagaimana menerapkan posisi kontrol manajer? Yaitu dengan cara menggunakan segitiga restitusi ini. Pertama, tahapannya adalah yang pertama, menstabilkan identitas, di mana kita bisa panggil murid itu, lalu kita ajak dia ngobrol, berdiskusi, kita tanyakan, lalu kita ucapkan, semua orang bisa berbuat salah, nak. Kamu bisa buat salah, ibu juga bisa buat salah. Sehingga anak ini memiliki kelekatan dan tidak merasa terintimidasi dengan perkataan gurunya. Lalu yang kedua, kita masuk ke tahapan validasi tindakan yang salah. Disinilah guru itu berperan untuk mencari tahu apa penyebab tindakan murid itu. Bisa dikaitkan dengan motivasi, 3 motivasi tadi, bisa dikaitkan dengan kebutuhan manusia yang 5 kebutuhan tadi, yang pastinya ada salah satu yang bisa saja tidak terpenuhi sehingga dia menimbulkan perilaku yang tidak disiplin atau perilaku yang indisipliner. Sesudah itu nanti kita bisa tanyakan dengan keyakinan kelas apa yang kamu langgar, bagaimana caramu untuk membuat keyakinan kelas ini bisa benar-benar kamu terapkan, seperti itu. Nah, oleh karena itu ada pembahasan tentang keyakinan kelas yang tadi. Oleh karena itu di sini juga saya akan menerangkan mengenai keyakinan kelas. Bapak Ibu, kita tahu ada yang namanya peraturan sekolah ya. Tata tertib sekolah juga ada. Bahwa setiap sekolah pasti punya tata tertib, punya peraturan. Yang mana terkadang tata tertibnya itu menggunakan kata jangan. Jangan membawa benda tajam ke sekolah, atau menggunakan kata tidak boleh datang terlambat ke sekolah, atau menggunakan kata dilarang mencontek pada saat ulangan. Nah, dengan membuat keyakinan kelas ini, kita tidak menggunakan kata-kata yang negatif, menghindari kata-kata jangan, menghindari kata-kata dilarang, menghindari kata-kata tidak. Seperti apa sih membuat keyakinan kelas? Di sini ada tahapannya Bapak Ibu. Bahwa yang pertama, pernyataan keyakinan kelas ini dibuat dalam bentuk positif. Jadi kata-katanya positif Bapak Ibu, bukan kata-kata yang negatif. Lalu yang kedua, hendaknya tidak terlalu banyak biar bisa diingat oleh murid. Bisa berupa 5 poin, 6 poin, 7 poin, dan tidak terlalu banyak, apalagi untuk yang kelas kecil ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang diterapkan di lingkungan tersebut dan dibuat bersama dengan seluruh warga kelas. Kalau keyakinan kelas dibuat dengan seluruh warga kelas, kalau keyakinan sekolah dibuat oleh seluruh warga sekolah. Nah, terkait dengan keyakinan ini, apa sih maksudnya Bu? Maksudnya adalah kita di kelas sebagai guru mengajak putra-putri kita untuk membuat kesepakatan bersama.
Apa sih yang kita sepakati nak di kelas ini, apa yang kita mau, kelas seperti apa yang kita impikan. Nanti kita bisa berikan mereka satu lembar kertas kecil-kecil, kita bagikan, lalu mereka bisa tuliskan di situ. Kita akan pandu mereka untuk menulis, satu anak. Kita bisa minta mereka tempelkan di papan tulis, lalu kita bisa bacakan satu persatu. Sehingga kita bisa ambil kesimpulan, apa sih yang diinginkan oleh putra-putri kita dan juga kita di kelas itu. Lalu kita rumuskan, kita rancang menggunakan kata-kata yang positif. Misalnya, datang ke sekolah tepat waktu. Sehingga itu bisa menjadi satu poin yang nanti apabila murid datang ke sekolah terlambat, kita bisa katakan kepada murid itu, keyakinan kelas mana yang kamu langgar, bagaimana caramu untuk memperbaiki keyakinan kelas yang tidak kamu jalankan. Bisa seperti itu. Karena apa? Karena keyakinan kelas yang dibuat ini nanti akan ditempelkan di kelas, bisa dalam bentuk poster, bisa dalam bentuk mading, sehingga nanti bisa setiap hari dilihat oleh putra-putri kita dan juga ditandatangani oleh seluruh warga kelas, baik guru maupun muridnya. Kalau ada 30 murid berarti 30 murid dan gurunya. Sehingga itu menjadi kesepakatan bersama yang bisa terus diingat setiap harinya. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga ini nanti menjadi kedisiplinan positif yang dimulai dari diri dia sendiri. Kenapa dimulai dari diri dia sendiri? Karena pada saat membuat itu dia membuat dengan idenya sendiri yang disepakati kelas bersama. Sehingga segala sesuatu yang dimulai dari dirinya sendiri itu bisa menjadi motivasi internal, motivasi dari dalam diri. Bukan karena peraturan sekolah, tetapi karena peraturan yang dia buat sendiri. Dalam hal ini artinya adalah keyakinan kelas. Nah, dengan itu nanti anak akan mewujudkan budaya positif melalui dirinya sendiri. Bukan karena paksaan, bukan karena aturan yang sudah dibuat dari sekolah, melainkan dari motivasi intrinsiknya sendiri. Seperti itu Bapak Ibu. Oleh karena itu saya di sini ingin mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menerapkan budaya positif ini di kelas kita masing-masing dan nanti pada akhirnya akan menjadi budaya di sekolah kita. Salah satu poinnya apa? Salah satu poinnya adalah mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama membuat keyakinan kelas bersama dengan putra-putri Bapak Ibu di kelas. Bisa pada waktu istirahat, bisa pada waktu senggang, yang nanti kita akan tempelkan bersama di kelas kita masing-masing. Bisa ya Bapak Ibu ya? Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih untuk atensinya. Saya akhiri, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan saya tentang sosialisasi penerapan budaya positif yang dibawakan oleh Ibu Septiliana di SDN Tegalalur 15 pagi sangat bagus, dan saya dan teman-teman insya Allah akan menerapkan apa yang tadi Ibu sudah jelaskan, dan saya rasa memang cukup bagus dan sangat bagus. Mudah-mudahan sekolah kita dapat lebih maju lagi dengan kita membudayakan sikap positif terhadap anak didik kita. Ya, saya rasa seperti saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat! Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, seperti yang tadi Ibu katakan, sebelum kita istirahat, kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Anak-anak tahu tata tertib? Apa sih contoh tata tertib kelas? Tidak datang terlambat ke sekolah, betul. Nah, tetapi hari ini kita akan mengganti tata tertib menjadi keyakinan kelas. Kalau tata tertib sekolah yang buat bukan kalian, ya kan? Yang buat sekolah. Tapi hari ini kita mau buat kesepakatan kita bersama. Zahra bikin, Saidah bikin, Emil bikin, dan semua bikin, nanti semua akan sepakati lalu akan ditandatangani. Ya? Tetapi sebelum itu Ibu mau tanya dulu. Kalau ada pertanyaan seperti ini, seperti apa sih kelas impianmu? Pasti kamu punya cita-cita dong, punya keinginan dong. Kelas yang seperti apa yang kamu suka? Apakah kelas yang sering ribut? Apakah kelas yang berani
buang sampah sembarangan, ya betul. Kalau buang sampah sembarangan di kolong meja, di laci segala macam, jadinya jadi sarang nyamuk. Udah bagus ya. Tidak berkelahi, tidak berantem bersama teman. Mantap. Semua kalian nanti bisa punya ide masing-masing. Itulah nanti yang akan kita masukkan ke dalam keyakinan kelas kita, kelas 6A SD Tegalalur 15. Jadi setiap kalian nanti akan memberikan satu ide, satu masukan, satu gagasan, satu saran untuk keyakinan kelas. Jadi nanti itu akan kita sepakati bersama, akan kita tempel, akan kita buat dalam bentuk poster, lalu akan kita tanda tangani bersama. Nah, sebelum dari itu, Ibu akan membagikan satu buah kertas untuk kalian. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia, bersatu dalam perbedaan. Semua? Boleh diangkat? Nanti anak-anak berbaris akan maju ke depan, lalu akan membacakan dan menempelkan keyakinan kelasnya di tembok, di papan tulis. Paham ya? Dimulai dari kelompoknya Wahyu. Boleh maju lalu ditempelkan. Yang lain dengarkan mereka mau apa dari kelas kita. Itu boleh dibacakan. Dibuat boleh. Saling menghormati antar teman. Saling menghormati antar teman. Boleh ditempel itu. Baik. Toleransi sesama teman di rumah maupun di sekolah. Jadi sopan santun, etika dan menghormati satu sama lain. Baik, angkat kaki, terima kasih. Lanjut dari Kak Fatih. Lalu menghargai yang berteman. Baik, tempelkan. Tinggi. Saling menghargai pendapat teman. Boleh ditempelkan. Suaranya yang kuat yuk, biar kedengaran sama teman-teman. Saling menghargai satu sama lain. Boleh ditempelkan. Intinya menghargai ya, banyak yang minta menghargai. Terima kasih. Coba suaranya ya. Terima kasih. Datang ke sekolah tepat waktu dan menyayangi membersihkan kelas. Terima kasih. Nah. Saling menghargai satu sama lain. Saling menghargai satu sama lain. Mantap. Dari sini. Tangan yang kuat biar temannya bisa dengar. Menghormati guru atau teman. Ya. Suaranya kuat. Ya. Mendengarkan guru ketika mendengarkan. Menghormati guru. Kamu belum dapat pelajarannya. Oke, kita tunggu mereka melabel. Bagaimana dengan Tio? Tio mau apa? Saling menghargai antar teman. Tio sudah. Selanjutnya kita mau dengar dari kelompoknya Naila. Sudah? Silawan. Kemudian. Ya, Naila dibacakan. Saling menolong antar. Bacakan Naila. Baik, terima kasih Naila. Sinan. Saling menghormati antar teman. Boleh ditempel. Jadi saling menghormati antar teman yang berbeda. Baik,
Ini memakai seragam lengkap, sepakat? Bisa dijadikan keyakinan? Memakai seragam lengkap. Baik, apa lagi nak? Mengerjakan PR gimana kalimatnya? Mengerjakan PR tepat waktu kata si Alpen. Ada kalimat lain? Bagus, terima kasih Alpen. PR dulu, PR gimana PR? Mengerjakan tugas dari guru katanya. Setuju? Setuju. Mengerjakan tugas itu PR kan? Iya. Iya. Tugas rumah ya? Pekerjaan rumah ya? Iya. Setuju. Dari guru. Udah gitu? Iya. Terlambat apa tepat waktu? Tepat waktu. Menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Setuju? Setuju. Benar. Jadi kalau sudah ditandatangani tidak ada yang boleh melanggar loh. Jadi kata-kata yang gua, lu itu tidak boleh lagi. Diganti dengan kamu dan saya. Setuju ya? Yakin ya? Gimana kalimatnya tadi? Menggunakan kata-kata yang baik dan sopan. Siswa laki-laki setuju tidak? Setuju. Siswa perempuan setuju? Setuju. Oke lanjut, ada lain? Berbicara lembut, jangan kasar, jangan ada tinggi, urat keluar. Yang gerak-gerak. Gimana tuh kalimatnya kalau berbicara lembut? Berbicara lembut.
bersatu.